Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Arya Putra dengan 3 angka NIM terakhir 068 dari kelas Hukum Dagang IHB. Di sini saya akan mempresentasikan atau membuat video pembelajaran mengenai asuransi. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, pengertian dan istilah asuransi. Istilah asuransi berasal dari bahasa Inggris, yakni insurance, yang berarti pertanggungan. Nah, lalu dalam bahasa Belanda yaitu asuranti. Di dalam hukum Belanda, asuransi disebut verzekering, yang berarti pertanggungan. Lalu setelah itu memunculkan istilah asuradur, yang berarti penanggung, dan geresuurde, yang berarti tertanggung. Istilah asuransi sesungguhnya berasal dari bahasa Latin, yaitu assecurare, yang berarti meyakinkan orang. Berdasarkan ketentuan pasal 246 KUHD, asuransi dan pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan. Keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenement atau peristiwa yang tidak pasti. Baik, langsung saja. Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam asuransi, yakni polis asuransi, premi asuransi, tertanggung asuransi, manfaat asuransi, klaim asuransi, grace period, lapse, rider atau asuransi tambahan, cuti premi, dan pemegang polis. Kemudian prinsip-prinsip asuransi. Yang pertama, prinsip utmost good faith. Prinsip ini adalah prinsip yang mengatur bahwa baik pihak tertanggung maupun penanggung telah memberikan perikatan asuransi berdasarkan itikat yang terbaik. Kemudian prinsip insurable interest. Prinsip ini menjadi dasar seseorang yang berhak mengasuransikan suatu objek tertentu. Kemudian prinsip indemnity. Prinsip indemnity menjamin tertanggung untuk menerima pembayaran klaim secara fair berdasarkan kaidah asuransi yang benar. Lalu prinsip kontribusi. Prinsip ini pada asuransi jiwa berbeda dengan jenis asuransi kerugian umum, di mana untuk kontribusi pada asuransi jiwa memperbolehkan semua polis yang dibeli oleh nasabah untuk beroperasi pada saat terjadi klaim, sehingga prinsip saling menuntut pada asuransi kerugian umum tidak berlaku pada jenis polis asuransi jiwa. Lalu yang terakhir ada prinsip proxima causa. Prinsip proxima causa mengedepankan penyebab yang terdekat dalam menyelesaikan suatu klaim yang terjadi. Kemudian penggolongan asuransi. Yang pertama ada asuransi kerugian. Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya. Kerugian mana terjadi karena bencana atau bahaya terhadap mana pertanggungan, baik kerugian berupa kehilangan pakaian, kekurangan nilainya, kehilangan keuntungan yang diharapkan. Kemudian asuransi sejumlah uang. Asuransi atau pertanggungan sejumlah uang orang yang menerima ganti rugi yang sungguh-sungguh sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Kemudian lanjut ke sifat perjanjian asuransi. Yang pertama, asuransi adalah perjanjian pribadi atau personal contract. Dengan perjanjian yang bersifat pribadi ini dimaksudkan bahwa kerugian yang timbul harus merupakan kerugian orang perorangan secara pribadi, bukan kerugian yang bersifat kolektif atau masyarakat luas. Kemudian yang kedua, perjanjian sepihak. Perjanjian ini menunjukkan bahwa hanya satu pihak saja yang memberikan janji, yakni hak penanggung. Yang ketiga, perjanjian bersyarat. Perjanjian ini merupakan suatu perjanjian yang prestasi penanggung hanya akan terlaksana apabila syarat-syaratnya ditentukan dalam perjanjiannya sudah terpenuhi. Lalu yang keempat, perjanjian yang dipersiapkan sepihak. Di dalam perjanjian asuransi, hampir semua syarat dan isi perjanjian ditentukan oleh penanggung sendiri. Isi dan syarat-syarat perjanjian yang dituangkan dalam polis telah ditentukan secara sepihak oleh penanggung. Lalu berikutnya ada aleatory contract. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang prestasi penanggung masih harus digantungkan pada suatu peristiwa yang belum pasti, sedangkan prestasi tertanggung sudah pasti. Lalu yang terakhir, perjanjian asuransi adalah perjanjian dengan syarat itikat baik yang sempurna. Sifat ini menunjukkan bahwa perjanjian asuransi merupakan perjanjian dengan keadaan bahwa kita sepakat dapat
kata sepakat dapat dicapai dengan posisi masing-masing pihak memiliki pengetahuan yang sama mengenai fakta, dengan penilaian sama penelaahannya untuk memperoleh fakta yang sama pula, sehingga bebas cacat kehendak. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.